Mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia adalah istiqomah pasca Ramadan. Istiqomah setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas 4 poin penting. Berbicara tentang istiqomah setelah Ramadan. Apa sih yang harus diistiqomahkan, kan gitu ya? Tentunya banyak sekali amal-amalan yang perlu kita istiqomahkan setelah bulan Ramadan berlalu ini. Akan tetapi hal yang paling penting yang akan kita bahas yang harus kita istiqomahkan baik sebelum Ramadan tiba, ketika Ramadan datang maupun Ramadan berlalu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal paling penting yang harus kita jaga keistiqomahannya adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih agar kita ini memiliki keimanan yang kuat kepada Allah? Hari ini kan kita mengatakan kalau kita ini orang yang beriman kepada Allah, kan ya. Bagaimana hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seseorang itu dikatakan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini akan kita bahas di pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang istiqomah terhadap keimanan mereka. Dan yang ketiga akan kita bahas bagaimana kiat atau cara agar kita istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan kita membahas 3 hal penting yaitu bagaimana cara kita beriman kepada Allah, apa balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang istiqomah beriman kepada Allah, dan bagaimana kiat agar kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat mulia Abi Amr. Wakila Abi Amrah Sofyan bin Abdillah. Ada yang mengatakan pula Abi Amr ini nama lengkapnya adalah Abi Amrah Sofyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Amrah Sofyan radhiyallahu anhu ini berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qulli fil Islami qaulan." Katakanlah wahai Nabi, suatu ilmu di dalam Islam ini la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ilmu yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Kalau kita mudahkan bahasanya, Amrah Sofyan bin Abdillah ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ilmu yang paling penting dalam Islam ini, sehingga aku tidak butuh lagi bertanya kepada selainmu ya Rasul." Ini sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa, dan ini sahabat mulia yang sangat luar biasa. Kalau tanya itu bukan dengan pertanyaan yang ecek-ecek, kan ya, pengen bertanya dengan sesuatu yang sangat penting dalam agama ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Wahai Amr Sofyan bin Abdillah, ku kabarkan kepadamu, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, setelah itu istiqomahlah dengan keimananmu itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban Rasul ketika ditanya ilmu yang paling penting di dalam Islam ini.
sesuatu yang paling penting di dalam agama ini, yaitu amantu billah. Katakanlah engkau beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Setelah itu istiqomah, selesai. Ya. Dan Rasul SAW ini adalah manusia paling mulia yang sangat luar biasa. Ya, disebut ya dengan jawami'ul kalim. Ya. Kelebihan Nabi itu, ya kalau ngomong sedikit Pak, namun omongannya itu maknanya luas dan dalam. Dari perkataan Rasul, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah berimanlah engkau kepada Allah kemudian istiqomah. Ini kalau disyarah, dibahas bisa berjilid-jilid bukunya Pak. Ya, padahal cuman pendek saja. Dan ini memiliki makna yang sangat luas. Kalau engkau pingin selamat, ya, kalau engkau pingin sukses dunia akhirat, kuncinya cuman satu saja. Beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah di atas keimananmu itu.